Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikonesia, kembali lagi bersama saya Arsila Herunisa dalam program Profesor Talk Series. Ngobrolnya seru, tapi pasti dapat ilmu. Nah, tidak terasa ya, nggak kerasa ini udah episode kedua. Dan bagi Sobat Ikonesia yang belum nonton episode 1, khusus balik lagi nonton episode 1 karena kita ini udah episode kedua dan masih dibersamai oleh Profesor Woko. Nah, kalau semisal bisa dikilas balik, episode 1 kita sudah membahas bahwa seorang arsitektur ternyata juga menata tata ruang kawasan wisata. Nah, kalau tadi awalnya berpikir bahwa arsitektur hanya mendesain rumah, tapi ternyata lebih dari sekedar itu. Bahkan seorang arsitektur juga memikirkan keberlanjutan kawasan tersebut. Nah, itu sangat penting yang bisa saya dapatkan dari episode 1 bersama Profesor Woko. Nah, kalau semisal sekarang, karena kemarin kita sudah membahas tentang penataan ruang ya, bagaimana Profesor Woko mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bidang arsitektur untuk menata kawasan yang awalnya itu hidden gem, pantai hidden gem akhirnya bisa menjadi kawasan wisata yang dikunjungi ketiga terbesar se-Jawa Tengah. Wah, itu luar biasa kerennya. Nah, Profesor Woko, kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Ikonesia. Di sini sudah ada Profesor Woko. Tadi kita udah kilas balik ya. Waalaikumsalam Profesor Woko. Gimana? Sehat Profesor? Sehat selalu. Luar biasa. Amin. Profesor Woko, kalau semisal kemarin kan kita sudah membahas ya tentang bagaimana seorang arsitektur itu menata ruang. Ya. Tapi saya tuh juga penasaran kemudian apa sih dari program atau proyek yang telah Profesor Woko handle atau jalankan yang itu berbau dengan desain. Nah, desain bangunan, betul. Apa tuh Profesor Woko? Ya, sebenarnya setelah saya riset di Pantai Manganti, Gombong Selatan, itu kan merupakan ikatan dari objek-objek wisata ya, dari satu yang lain, dari barat ke timur. Lalu dari studi itu saya mendapatkan kesimpulan bagaimana menyambung satu persatu menjadi satu yang memanjang. Oh, supaya itu terhubung nggak cuma satu kawasan saja berarti Profesor ya. Jadi kesimpulan dari tesis saya adalah menyambung semua pantai selatan, pantai timur, pantai utara menjadi satu. Itu ada di tesis saya tadi. Sehingga bagaimana saya melanjutkan untuk mengisinya. Dan itu diberi kesempatan saya, itu kan luar biasa. Jadi saya diberi kesempatan tahun 2020 bersamaan dengan saya membangun masjid, itu saya membangun kantor kelurahan di Jalan Dandeles. Jadi pantai selatan yang Gombong tadi itu sebenarnya Jalan Dandeles kalau dari barat ke timur, dari Cilacap sampai bahkan dari Pangandaran sampai Jogja dan sebagainya itu satu garis. Sehingga saya ada kesempatan luar biasa ketika dia Yogyakarta International Airport itu dibangun. Saya dengan teman-teman alumni lewat WA, bagaimana kalau kita membangun masjid itu pertanyaannya. Di area di jalan WA, itu ya? Di Jalan Dandeles itu. Sehingga ketika reuni kami reuni tahun 2017 waktu itu. Malam hari mereka pada tidur, kecapean, saya pulang sama satu teman akrab saya, sahabat karib saya, Mas Fahmi, survei cari tanah. Wow. Ya. Dan dapat satu titik waktu itu. Setelah udah dapat harganya sekian, kami lewat WA Group, SMP, SMA, dan Diaspora Purworejo, kami kembangkan di situ. Untuk awalnya adalah perletaan batu pertama, kita letakkan. Kita dapat dana kira-kira hampir 1 M di awal tahun pertama lah ya. Hampir, karena bisa beli tanah. Setelah beli tanah, bangunnya gimana? Kita eksplor lagi apa dana-dana dari orang-orang Purworejo ya, yang tinggal di luar Purworejo. Jadi per tahunnya kalau saya hitung ya, kami punya kesempatan per tahunnya 1 M lah kira-kira. Di tahun keempat itu ya, hampir 1 M ya. Lalu di akhir tahun 2020 atau pertengahan ya kira-kira, masyarakat lokal itu justru mencari saya.
ini masjidnya siapa gitu kan. Mm-mm. Lalu ada kesempatan sehingga dia datang ke rumah saya yang di Bantul malam hari dia. Dia dalam tanda petik ngotot ya, saya mau jadi takmirnya. Karena dia sering lewat Dandelas itu. Dia tahu bangunan itu dongkrok di situ kan, baru gitu kan. Itu posisinya masih baru banget ya, Prof ya? Baru bangun tahun 2020. Jadi udah nampak jogrokannya gitu. Karena kita bertahap ya, mulai tahun 2017 kita mulai cari dana, 2018 pasang fondasi. Kalau perletakan batu pertama ya 2018 udah dapat tanah, lalu mulai membangun. Mulai fondasi dan terus per tahunnya kan meningkat itu. Nah, tahun 2020 orang lokal tuh lewat. Ngotot untuk pingin jadi takmir. Ada 2 orang sebenarnya yang ingin terlibat di situ. Lalu saya biarkan aja, jalan saja. Saya tidak nolak, tidak menerima, jalan saja. Akhirnya tahun 2020 dia mulai masuk terlibat di pertengahan ya, menjelang Lebaran. Dia selain jadi takmir juga cari imam dan marbot. Dan itu yang saya butuhkan sebenarnya. Iya. Sebelumnya kami rapat dengan yayasan, kesulitan menentukan orang aja susah, nggak dapat. Tapi ada orang yang acung, coba bayangkan. Iya. Lalu dikasih marbot sama imam. Sehingga dalam 1 hari ada 5 waktu sholat sejak itu. Luar biasa. Biasa. Itu mungkin. Dan saya nggak gaji juga waktu itu. Memang saya biarkan saja. Lalu ada murid, mereka mengumpulkan kegiatan gitu untuk bikin TPA ya. Sekarang jadi madrasah itu. Waktu itu tahun 2020 itu siswa santrinya itu kira-kira di bawah 20 orang di awal waktu ya. Setelah Lebaran tahun 2020 ya. Itu sekitar di bawah 20. Sekarang 140. Wow. Jadi per tahunnya tahunnya meningkatnya. Signifikan. Dan awal bulan ini mereka sudah meluluskan, ada juaranya siapa, dikasih piala dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan kami membiarkan saja. Artinya kami tidak punya dana untuk itu. Mereka cari sendiri. Karena mereka senang dengan tempat itu gitu. Kuncinya itu. Itu powerful-nya dari sebuah bangunan yang memang dirancang dengan sedemikian rupa gitu ya, Prof ya. Dengan masyarakat juga. Dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Kuncinya itu. Berarti apakah kemudian Profesor Woko, kenapa sih di antara berbagai jenis bangunan kepikirannya masjid gitu loh yang mau dibangun di daerah situ? Ya, saya kan sudah tua. Akhirnya kan kepanggil untuk pengabdian masyarakat dan dalam tanda petik ibadah ya. Iya, betul. Itu tempat saya beribadah itu. Dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai dipercaya ya. Dapat amanah menjadi ketua yayasan. Gitu. Wow. Sehingga saya memang mondar-mandir ke sana lah gitu. Kira-kira begitu. Oke, mungkin Sobat Indonesia nih Prof masih belum terbayang kira-kira di kawasan masjid itu apakah daerah permukiman atau gimana Profesor di pinggir jalan? Menarik, ya. Kita dapat tanah di pinggir jalan. Kalau saya harus memilih, misalnya ini jalan, lalu ini ada tanah, lalu ini ada tanah lagi. Yang di tengah ini belakangnya kuburan. Sehingga luasnya nggak luas banget. Karena kalau beli sininya nggak kuat. Ini luas sekali. Terlalu panjang gitu. Nah, kita hanya butuh kotak saja. Alhamdulillah dekat kuburan itu kita pilih. Dan kita bisa membayar waktu itu. Kita bangun di sana. Tahun 2018. Berawal dari di grup WA ya? Itu hebatnya WA lah ya, luar biasa. Reuni, jadi dari WA lanjutkan reuni, ngobrol, sepakat, bangun. Nggak punya duit sih, ya kemauan aja, turun ke lapangan, hura-hura, ngomong maksudnya, omon-omon gitu. Ya. Tapi omon-omonnya berbobot serius. Ya membawa dampak yang luar biasa. Ya, sampai 4-5 tahun kami bisa mengumpulkan total 4M ya, sehingga itu alhamdulillah. Oke, mungkin kalau dari sini ya Prof ya yang saya dapat itu bahwa
arsitektur tuh nggak cuma mendesain, tapi bahkan bisa mewujudkannya dengan kecakapan, maksudnya dengan tadi dengan profesor menggunakan kecapan komunikasi, bagaimana menggalang dana, merangkul masyarakat sekitar dan sebagainya. Betul. Jadi saya simpulkan bahwa ternyata tugas arsitektur tuh nggak cuma sekedar mendesain, menggambar saja gitu ya. Lebih dari itu sebenarnya kalau bisa diwujudkan isinya. Keren. Oke, berarti sekarang kalau tadi kita udah Profesor udah menceritakan behind the scene-nya ya dari terbentuknya masjid tersebut, dan masjid itu dinamai sebagai Masjid Ontowiryo. Betul. Nah, jadi di sini pertanyaannya, letak pertanyaannya di sini, Profesor. Kenapa gitu ya? Sepanjang jalan saya ya, ketika menelusuri jalan dan melihat nama-nama masjid, kayaknya ini paling anti mainstream ya, paling jarang gitu loh. Ada nama Masjid Ontowiryo. Kan biasanya kalau enggak kayak Masjid Istiqomah, udah nama-nama Islami, Darussalam gitu kan. Tapi yang ini berbeda nih. Kira-kira ada apa sih, Prof? Mungkin dari namanya itu kenapa kemudian nama itu Ontowiryo. Ini menarik. Jadi kita bangun Masjid Ontowiryo itu di pinggir Jalan Dandeles. Jalan Dandeles ke belakang 200 meter ada Jalan Diponegoro. Ini bermusuhan nih. Sekarang mau bela Dandeles atau Ontowiryo? Pertanyaan kayak ini. Diponegoro. Diponegoro adalah punya nama kecil Raden Bendoro Ontowiryo. Jadi ini kan perlu disampaikan bahwa Ontowiryo adalah Diponegoro muda. Dan kita akan coba wujudkan untuk memilih ya kan. Pilih muda. Dan ini kita diskusikan kok. Jadi tidak semerta-merta namanya langsung ini gitu ya. Kita diskusikan. Karena nama-nama yang lain kan tadi Masjid At-Taqwa, kan, Masjid Darussalam dan sebagainya. Nah, kita ingin mengambil sejarah lokal kita, peran Diponegoro di sisi selatan, perang Diponegoro ini kan luar biasa di situ. Sehingga ini pakai nama mudanya biar orang tahu kalau itu Diponegoro gitu loh. Dan Diponegoro adalah Muslim yang hebat gitu loh. Jadi nyambung ya, alasan gitu. Semua itu ya, Prof ya. Ya kita ikut melanjutkan perjuangan Diponegoro. Oke, itu sih kerennya seorang arsitektur kalau membuat sesuatu itu kayaknya punya maknanya. Nah, mestinya begitu. Ketika sebelum kita ngobrol, saya coba searching nih, Prof ya. Masjidnya tuh kayak gimana sih yang dibangun oleh Profesor Woko ini? Gitu. Yang kayak apa sih? Ternyata, coba boleh dong Profesor kita kasih lihat. Nah, selain namanya yang eye-catching ya, Prof ya, karena namanya unik, bentuknya juga kayaknya sangat berbeda dari seharusnya masjid Indonesia gitu ya. Tidak kayak masjid apa tuh? Masjidnya yang dibangun oleh masa Presiden Soeharto itu. Masjid-masjid di tingkat kabupaten, kecamatan itu kan. Itu pakai joglo dan sebagainya. Pakai atap tajuk itu khas dari atap masjid, bentuk masjid itu. Tajuk itu terbuat dari apa, Prof? Tajuk itu bentuknya. Bentuknya. Lancip itu. Kalau Masjid Agung itu kan yang ada di alun-alun itu kan lancip begitu. Itu khas tradisional bentuk masjid. Sehingga kan kebanyakan bangun kayak gitulah. Atau yang dari Timur Tengah kan begitu. Oh iya. Itu banyak banget kadang yang kayak replika Masjid Madinah misalnya gitu. Tuh ada beberapa masjid yang saya temui kok mirip ya gitu. Kayak mereka menduplikat itu gitu lah. Nah, tapi kan kalau yang ini berbeda nih. Berbeda. Jadi kalau orang ini berat ya. Bagi orang yang sehat sholat itu berbagai mulai dari takbiratul ihram, lalu ruku, lalu sujud. Yang paling berat yang mana? Apanya paling kalau berat? Orang nggak sehat gitu kan. Akhirnya kan dia duduk. Iya. Lalu nggak bisa sujud. Inilah yang paling berat. I see. Iya. Ada pantat, ada kaki. Gitu. Itu apa ya? Bentuk ketika kita sujud. Wow.
kepikiran ya Prof ya. Ya, Sama. jadi arsitekturnya begini. Jadi kalau kita punya bentuk atap tradisional namanya pelana, yang hanya segitiga begitu, namanya segitiga. pelana itu. Oh, pelana. Lalu hanya kita bengkokkan saja sebenarnya, tidak simetris. Iya, segitiganya nggak sempurna ya, gitu ya, jadi Prof. kalau pelana itu kan simetris, nah, kita bengkokkan saja. Jadi basis atapnya adalah tradisional pelana sebenarnya. Lalu dimetafora dengan sujud tadi, bentuk sujud. Lalu ada platnya ini kan sajadah lah begitu. Lalu orang Jawa, orang Indonesia lah ya. Kalau lihat masjid kan ya biasanya yang dibayangkan itu ada kubahnya. Kubah. Nah, kita kasih kubah walaupun kecil lah ya. Agar orang yang lewat ya tetap eye-catching, agak paham betul. juga, oh itu masjid. Dikira itu apa kan gitu. Oh iya, menarik nih Prof. Emang setuju sih saya dengan dengan kerangka berpikirnya Prof tentang kayaknya tetap harus ada kubah meskipun sebenarnya atasnya tadi berbentuk pelana ya tadi ya, pelana yang dimetamorfosakan sebagai sujud ya. Betul. Karena kayaknya kalau mungkin tanpa kubah kayaknya nggak ngeh kalau itu masjid kayaknya. Ya kita menerimalah aspirasi masyarakat kan gitu. Kita tangkap saja. Itu kita sampaikan juga. Lalu bentuk pintunya kan di UI banyak yang kayak gini. Itu juga sudah populer kan. Lalu jendelanya ini bukan ini saya ambil dari Istiqlal. Oh iya. Jadi yang namanya arsitektur bentuk itu kan pasang memasang, plug in aja, plug and play aja sebenarnya. Tapi ya tadi, ya ini kan sujud, yang ini sajadah, lalu yang ini tadi kubah. Ya kan? Yang sudah populer, ini juga pintu populer, lalu ini bukan. Jadi pasangan dari hal-hal tertentu. Iya, yang kita proporsionalkan, kita kombinasikan menjadi satu kesatuan bentuk yang terintegrasi lah kira-kira, menjadi satu kesatuan. Ini dari apa, kan ada semua di satu. Jadi kan menata juga, fasad atau wajah bangunan dari berbagai elemen. Dari atapnya, dari platnya, dari bukaan pintu jendelanya, dari pintunya, dari ikon yang sudah terkenal dan sebagainya. Ya kita integrasikan, kita satukan. Moga-moga masyarakat bisa menangkap lah. Kira-kira gitu, Mbak. Iya ya, keren-keren Prof. Lalu satu lagi. Apa tuh? Populernya Diponegoro itu apa? Senjatanya apa? Keris. Ini keris. Kan tidak harus keris banget lah gitu kan. Oh. Ini kan keris. Kalau pada malam hari, keris ini kayaknya, Pak. Oh iya, ini kalau malam hari ya menyala. Apalagi bulan puasa kita nyalakan itu. Kalau lewat pasti kelihatan. Menjadi ikonnya kalau lewat. Dengan ketinggian luar biasa. Kalau 17 Agustus kita pasang bendera merah putih di kerisnya itu. Keren sih, Prof. Mungkin terakhir nih, Prof. Kira-kira apa sih kalau semisal dalam mendesain masjid khususnya, ini kan tempat umum ibaratnya ya, kayak bukan fasilitas umum lah, fasilitas bersama. Kira-kira mungkin bisa kasih tahu nggak aspek apa sih sebenarnya harus sangat diperhatikan untuk desain bangunan. Untuk desain untuk masjid atau umum? Untuk masjid. Untuk masjid. Terutama kita kan punya konsep umum ya. Bangunan itu harus punya fungsi. Pastikan ini bisa bergerak. Lalu yang kedua bentuk. Bentuk itu punya konsep. Tadi yang ada maknanya setiap bentuknya. Struktur aman ya. Nah, fungsi ini tidak mudah ini. Kalau saya untuk mengembangkan fungsi ini sebagai masjid, saya sendiri angkat tangan sebenarnya. Yang penting adalah kemauan baik saja sebenarnya. Dan itu akan ditata. Karena langkah-langkah ke depan itu kadang-kadang saya nggak tahu gitu. Ketika rapat butuh takmir. Tidak goal kita. Nggak ada orang yang saya udah disepakati, oh itu ya. Nggak terjadi. Tiba-tiba ada orang lewat, ngotot ingin jadi. Coba bayangkan. Itu yang mengakibatkan kegiatan itu terjadi. Ketika ada takmir, ada marbot, bersih kan. Lalu kiainya sholat, lalu ditambah aktivitas, apa tadi?
madrasah dan sebagainya, lalu pengajian dan sebagainya, perayaan ketika Maulid Nabi dan sebagainya, itu yang terjadi. Tapi itu sudah punya catatan, artinya pasti akan ke sana. Tapi kalau ditanya, kadang-kadang nggak bisa jawab, karena butuh sesuatu yang di luar kita. Iya, di luar kendali kita berarti, Prof ya. Untuk masjid ini luar biasa. Oke. Lalu saya ketika yang pertama tadi kan kumpulin uang, lalu bangun, lalu madrasah masuk kan gitu, lalu rest area dapat uang. Gitu. Sebenarnya dalam waktu tahun kemarin saya ditawarin tanah untuk mengembangkan hospital, apa itu? Rumah sakit. Di dalam visi saya, di dalam sasaran langkah saya, tadi ngumpulin uang, bangun masjid, lalu ada pesantren, lalu rest area. Saya rencanakan di situ rumah sakit juga, poliklinik. Oke. Enggak yang gede lah, tapi ada orang mantan menteri menyediakan tanah untuk masjid, untuk mewujudkan itu ya Profesor Oko ya. Kalau sendiri nggak mungkin rasanya ya. Mungkin. Oke, baik, mungkin nanti ini kita bisa berwisata ke sana. Nah, jadi buat Sobat Indonesia boleh dong nanti editornya kasih alamatnya di bawah sini ya kan. Ya. Kasih alamat Masjid Ontowiryo itu di mana biar nanti kiranya Sobat Indonesia yang lagi mau jalan-jalan bisa mampir ke Masjid Ontowiryo. Mungkin sekian kayaknya Profesor Oko, kita sudah ngobrol banyak sekali dan ini sangat inspiratif, tambah inspiratif lagi ketika mendengar bangunan masjid yang dirancang oleh Profesor Oko. Maka dari itu Sobat Indonesia, kiranya kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih Profesor Oko telah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Sobat Indonesia jangan bersedih karena kita masih punya episode selanjutnya bersama Profesor Oko. Karena masih banyak lagi Profesor Oko ya yang harus kita bedah dan bahas lagi, kiranya akan banyak cerita inspiratif di dalamnya. Sobat Indonesia, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Arsila Herenisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.